Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya kedatangan dua orang tamu dari PT ASDP Ferry Indonesian Ferry atau Persero. Nanti beliau yang akan menjelaskan apa itu PT ASDP daripada nanti saya salah lagi kan. Nah, oleh karena itu saya ingin menyapa yang pertama adalah Ibu Ira Puspadewi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Ira ya panggilannya. Lalu yang kedua Pak Hari Mak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, nanti beliau akan memperkenalkan nomenklatur mereka. Kenapa? Nanti kalau saya memperkenalkan malah salah nanti. Nah, kami akan menyapa dulu Bu Ira dulu. Bu Ira bisa diperkenalkan dulu Bu. Bu Ira ini di ASDP sebagai apa? Kalau saya tahunya sebagai bos lah kira-kira gitu ya. Nah, mungkin Ibu memperkenalkan diri dulu, baru kemudian Pak Hari memperkenalkan posisinya di ASD apa. Dan tentu saja kami ingin mendapat penjelasan dari Bu Ira. ASDP ini apa ya Bu? Iya. Supaya orang lebih akrab gitu. Saya tadi ngomong aja sering salah-salah gitu. Iya. Silakan Bu Ira. Pak Feby, terima kasih. Nggak salah, Ya. karena memang ASDP itu adalah, saya sering bilang, perusahaan yang nama pelabuhannya itu lebih ngetop dari nama perusahaannya. Betul. Tapi saya kira karena kita sekarang udah kenalan, boleh dong kita cerita gitu. Ya. ASDP itu adalah singkatan dari Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Penyeberangan. Ya. Jadi saya adalah saat ini Direktur Utama di ASDP. Dan ASDP itu ada sejarahnya gini Pak Feby kan mudah-mudahan waktu zaman Pak Harto sudah lahir ya, mestinya mudah-mudahan. Soalnya kelihatannya muda Pak. Ya, jadi, ya pasti Bu. Nah waktu zaman Pak Harto kita kenal namanya Wawasan Nusantara. Betul. Nah zaman dahulu itu ASDP itu adalah kenapa sekarang ada pertanyaan di bawah secara teknis Dirjen Darat nih Pak, bukan di bawah Dirjen Laut. Bukan ya Bu ya? Karena kami itu dulu didesain sebagai penyambung Nusantara. Jadi antara Aceh sampai dulu di Timur namanya ada Los Palos. Itu ada bis Damri yang jalan ke sana. Di mana ada air, di situ ASDP yang menyeberangkan. Jadi Damri yang menyeberangkan ASDP ya Bu ya? Iya, jadi naik kapal kami. Jadi kami memang adalah bagian dari land transportation Pak. Kenapa kami namanya sampai sekarang ada ASDP-nya dan secara teknis di bawah Dirjen Darat Kemenhub gitu Pak. Kalau Pak Hari? Pak Hari Mek silahkan. Iya, makasih Pak Feby. Ya. Nama saya Hari Mek, kadang dipanggil Mek saja, tapi saya singkatan. Ya. Muhammad Adi Caksono. Ya. Kadang sempat ketemu orang, are you Western? Saya bilang yes, but West Java gitu. Saya orang asli Indonesia. Ya. Saat ini saya di ASDP ditugaskan membantu Ibu Ira sebagai Direktur Perencanaan Pengembangan. Kurang lebih itu kira-kira kerjaannya itu disuruh mimpi lah. Kemudian setelah mimpi itu jalanin. Karena ASDP ini harus tumbuh berkembang. Ya. Karena setelah 40 tahun lebih gitu, pekerjaan ASDP menyeberangkan orang dari satu titik ke titik yang lain. Dari pulau satu ke pulau yang lain. Jadi kayak setrikaan nih. Tapi sebenarnya potensi kita jauh lebih besar daripada itu. Dengan Nusantara yang luas seperti ini. Jadi kita sekarang melakukan banyak research dan kemudian kita melakukan pengembangan dari network kita yang ada di seluruh Indonesia. Gitu ya Pak Hari ya. Berarti tugasnya mimpi dan merealisasikan Iya, mimpi. nggak boleh mimpi aja. Bu Ira. Iya. Bu Ira boleh dong cerita. Bagaimana ceritanya sampai Bu Ira ini kesasar masuk ke ASDP. Lalu kemudian melakukan sebuah langkah-langkah yang luar biasa sehingga ASDP ini pada tahun 2021 yang lalu disebut mengalami profit yang belum pernah terjadi dalam sejarah ASDP. Iya. Ini kan menurut saya sih ini bukan kaleng-kaleng sih. Iya. Boleh dong Ibu cerita. Toples kaca lah. Bukan. Baik, silakan Bu. Ibu Terima ya, kasih cerita. banyak Pak Feby. Jadi kalau saya kenapa kok bisa lari ke ASDP, kok nyampe ASDP gitu. Saya tidak punya background penyeberangan. Ya. Sepertinya jawabannya hanya Tuhan dan yang menteri yang tahu Pak. Waktu itu saya ada di BUMN lain, jadi saya bukan anak yang lahir dari BUMN Pak. Saya diimpor, kemudian saya masuk ke BUMN dan ASDP adalah BUMN ketiga. Kemudian yang saya lakukan pertama pas saya masuk pas bulan Desember Pak 2017. 2017 Ya.
itu pas ada angkutan Natal Tahun Baru yang kelihatan hektik sekali gitu kan. Peak season itu. Peak season. Yang kedua setelah Lebaran ya. Tapi udah kelihatan berat banget kan. Nah, saya kira ya Tuhan sudah berkehendak saya masuk kok pas sumpek-sumpeknya SDP karena hajatan itu Lebaran dan Tahun Baru. Betul. Nah kemudian berlanjut saya ngelihat ada masa ketika istilahnya posko. Kalau kayak gitu semua orang SDP harus pergi ke pelabuhan-pelabuhan. Kemudian saya ada masa saya sampai harus tidak tidur 27 jam. Gara-gara ngurusin peak season itu? Gara-gara ngurusin peak season. Terus saya tidak pernah melean sampai 27 jam. Rasanya deg-degan gitu kan. Ya, ini istilah Jawa Timur melean. Silakan Bu. Ngeri, saya ngeliat gini. Waduh, kalau saya sampai meninggal gitu, karena posko itu kayaknya nggak keren gitu. Saya nggak tahu sih ada cara meninggal yang lebih keren, tapi kayaknya bukan posko pasti. Saya melihat dari situ itu seperti bercandanya, tapi seriusnya ini ada yang salah secara sistem menurut saya dan segera harus dibenahi. Karena pada tahun 2012 adalah salah satu masa terburuk di mana antrian saat Lebaran di Merak saat itu sampai 26 km. Jadi selama 40 tahun sekian ASDP itu kalau Lebaran atau Natal Tahun Baru tidak pernah tahu demand yang akan masuk ke pelabuhan berapa. Nggak pernah dibandingkan dengan kapasitasnya berapa. Jadi yang kami mulai sebenarnya satu gini, ini antrian pertama paling mudah intervensinya nggak boleh pembayaran dengan cash. Karena dengan cash saya lihat sendiri waktu itu Merak Bakaheni itu dalam satu hari di loket ada uang yang bertebaran. Itu dalam sehari bisa 5-8 miliar. 5-8 miliar orang uang tunai kelecehan atau bertebaran di situ ya? Duit tok itu Pak. Duit uang tok ya? Iya. Itu resiko tinggi berarti ya? Sangat ngeri. Walaupun orang baik kalau lihat peluang seperti itu rasanya kok kita pimpinan dosa membiarkan itu terjadi gitu kan. Akhirnya kita putuskan harus segera cashless. Dan tahun 2018 Agustus kita mulai cashless. Tapi kemudian cashless pun tidak cukup, antrinya masih panjang. Kemudian berevolusi Pak, kita mulai lagi, oke, berarti KTP-nya coba karena harus ada manifest kan Pak. Kita coba dengan Dukcapil kerjasama, KTP bisa dibaca gitu. Tapi ternyata waktu itu antara cashless dan KTP itu waktunya sudah pendek sekali, sudah kurang dari 20 detik. Tapi ternyata itu pun tidak cukup Pak, kalau Lebaran masih antri panjang. Berarti kita tahu ini harus pre-journey, harus ada reservasi sebelum orang masuk pelabuhan. Jadi itulah yang kita sekarang mulai dengan yang kita sebut Verizi sistemnya. Sejak tahun 2020 kita mulai di Merak, Bakaheni dan Ketapang Gilimanuk itu adalah traffic tertinggi seluruh Indonesia yang kita berlakukan harus reservasi online sebelum ke pelabuhan. Jadi karena dua lokasi itu tingkat demand-nya tinggi, maka itu yang jadi prioritas Bu. Betul. Nah, ketika Ibu menyiapkan proyek ini, Bu, cashless ini, apa yang Ibu lakukan? Tahapan-tahapan yang Ibu lakukan apa untuk mencapai cashless sama pembelian tiketing secara online? Pertama Pak, kita punya visi gitu. Apa sih bentuk akhir yang kita harapkan dengan cashless? Kita harapannya sederhana, pelabuhan lebih beradab. Saya bilang, pakai bahasa yang agak bold biar orang provoking mind kita gitu, supaya orang sadar bahwa yang kita lakukan sekarang ini tidak beradab gitu. Orang nggak tertib, selip-selipan, terus ada penyelewengan uang dan sebagainya, itu nggak beradab sama sekali. Nah, pertama internal buy-in ya Pak ya, harus tim harus sama memahaminya bahwa kita perlu melakukan itu. Kemudian yang berikutnya adalah stakeholders buy-in, regulator misalnya. Kalau kami tidak didukung regulator itu juga nggak bisa kan Pak. Jadi intinya kita mencoba menyebarkan ide baik ini ke stakeholders yang penting internal eksternal, dan kemudian kita mendapatkan expertise, dapat partner, dalam hal ini ada partner yang sudah berpengalaman juga, kita jalan. Ya sudah Pak, selebihnya bismillah Pak, karena ini perubahan besar, tidak hanya ASDP-nya yang berubah, tapi justru ini kalau saya katakan social engineering Pak, mengubah masyarakat untuk mengubah perilakunya. Dari yang biasanya ser-ser antri
antrinya nggak tertib juga, bayarnya cash jadi reservasi online sebelum pelabuhan. Itu perubahan sangat besar. Dan di SDP setahun hampir 50 juta orang yang menggunakan, yang melewati pelabuhan kami. Lah kalau kami bisa ikut sama-sama menertibkan orang 50 juta ini, rasa-rasanya kita nggak mulu untuk berharap bahwa ASDP juga berkontribusi untuk menertibkan Indonesia gitu sama-sama. Bu, pelabuhan itu segala rupa orang ada di pelabuhan. Betul. Ada preman, ada calo, dan seterusnya. Iya. Tentu untuk mencapai itu kan nggak mudah, betul kan Bu ya? Iya, iya. Nggak plek terjadi gitu ya. Enggak. Karena ini bukan hanya menghadapi sistem tapi orang. Betul. Bisa cerita Bu, bagaimana Ibu menghadapi ini dan tentu dengan direksi yang lain menghadapi Iya. situasi yang nggak mudah ini. Ini nggak mudah loh Bu. Iya. Gimana Bu? Cerita. Pak Feby nanyanya pinter banget. Bukan soal sistem, kalau sistem kita bisa beli Pak. Ya. Tapi sebenarnya revolusi itu soal orangnya. Betul. Kan. Dan ini memang tadi saya kira dialognya perlu banyak sekali. Ada masa-masanya Pak, saya beberapa bulan harus dikawal oleh orang yang bersenjata karena ada beberapa ancaman. Gini, saya kira mereka nggak tega lah kalau bunuh saya, cewek kasihan banget gitu. Tapi saya itu tetap aja perempuan yang nggak gede-gede juga gitu. Kalau ada apa-apa ngeri lah gitu. Saya sempat beberapa bulan, ada masanya saya naik kapal dari Bakahuni ke Merak. Orang yang berkepentingan sudah tahu saya ada di situ, dicegat Pak di terminal dan saya harus ganti mobil gitu. Ada masanya seperti itu, ada masanya juga teman-teman yang sudah lebih lama berada di pelabuhan tidak happy dengan itu, bakar-bakar ban. Tapi saya akhirnya ginilah, orang nanyanya gini Pak, Ibu kok berani gini? Sebenarnya Pak, saya bukan berani karena benar, saya berani karena tidak tahu. Ada hikmahnya, saya tidak tahu seluk-beluk yang sangat dalam karena saya cuma punya visi, punya niat, ayo dah kerjakan bareng gitu. Dan alhamdulillah dengan dialog yang panjang banyak, kita bisa melakukan ini dengan relatif smooth Pak. Tidak perlu sampai ada pergolakan sosial yang sangat besar. Ada pergolakan, ada. Tetapi saya pikir orang akhirnya melihat bahwa ini bukan buat ASDP saja Pak. Ini buat industri dan ini buat Indonesia. Kalau lebarannya tertib, semua orang juga happy kan Pak. Gitu. Konsumen, semuanya gitu sih Pak. Bu, pasti tadi Ibu sebutkan, banyak orang pasti dengan adanya regulasi, revitalisasi, perbaikan kan gak happy ya. Di antara yang gak happy itu ya calo, ya preman gitu. Mereka manusia juga yang butuh makan, yang butuh hidup. Bagaimana Ibu mengelola orang-orang yang nyatanya memang ada di pelabuhan? Gimana itu? Mungkin gini Pak ya, di ASDP sendiri kita mencoba menanamkan mindset bahwa teman-teman yang berada di pelabuhan lebih lama dari saya, jauh lebih lama dari saya. Ada yang dari eyangnya sudah ada di pelabuhan. Mereka adalah stakeholders yang ada wujudnya, ada nyawanya, dan mereka tuh cari makan ya Pak ya. Saya beberapa kali kalau ngobrol dengan teman-teman, istilah misalnya kita ngomong preman, itu istilah yang elitis ya Pak ya. Karena kita mungkin merasa sosial ekonomi lebih tinggi, terganggu, kita nyebutnya preman. Tapi sesungguhnya mereka cari duit aja. Nah yang kita lakukan Pak, kita mencoba engage mereka. Ada beberapa yang dengan skema tertentu, ada yang menjadi agen tiket kita misalnya. Oh terlibat ya di dalam proses. Terlibat di dalam sistem. Jadi mari mengundang mereka di dalam sistem. Tidak semerta-merta hal-hal yang tidak menyenangkan hilang Pak. Tapi saya yakin makin hari kalau saya ditanya apakah hari ini lebih baik dari kemarin, saya yakin iya. Dan arah kita ke sana lah. Bahwa apakah itu menyelesaikan seluruh masalah? Belum. Tapi setiap harinya kita lebih baik. Itu aja perjalanannya. Bu, tentu dalam melibatkan orang-orang ini dalam sistem. Ibu kan tentu mengalami barrier ya Bu ya, hambatan. Seperti Ibu katakan nggak bisa langsung ujuk-ujuk sukses, ujuk-ujuk bisa gitu. Dalam proses itu barrier apa yang serangkali ASDP dan Ibu atau direksi yang lain hadapi? Saya kira barriernya adalah ketakutan terhadap risiko. Bahwa ini adalah perubahan yang sangat besar Pak. Semua orang sudah nyaman dengan ketidakbaikan. Kemudian mengubah itu resikonya juga kami itu melakukan perubahan ini pas Lebaran Pak. Pas Lebaran. Ya itu sangat melawan arus karena semua orang bilang jangan di unit besar dan jangan di peak season. Kami melakukannya
sebaliknya total di unit besar dan pas peak season. Nah, itu apa Bu pertimbangan Ibu ketika melawan arus ya, melawan Iya. melawan alam, melawan kodrat lah. Iya, Apa iya, itu Pak. kira-kira pertimbangannya? Pertimbangannya karena saya percaya bahwa justru di peak season itu adalah kesempatan untuk sosialisasi terbesar. Oke. Ada resikonya, misalnya tiba-tiba sistemnya down, tapi ya sudah, namanya resiko kita hitung, kita mitigasi, kita lakukan. Dan rasanya itu jauh lebih berhasil dibandingkan kita mulainya pelan-pelan kecil-kecil. Pak, itu kayak ini loh Pak, kalau perban dicopot pelan-pelan gitu, rasanya malah sakitnya lama. Gitu Udah langsung. mendingan set gitu aja. Iya. Ada resikonya tapi Ya, harus dihitung dan ya, kita ya, laksanakan. ya, ya. Gitu, Pak. Bu, kalau menurut catatan yang saya dapat pada tahun 2021 ASDP mengalami operational profit sebesar 326,3 miliar. Iya. Artinya 293% dari target. Iya. Lalu jumlah penumpang naik 12%, roda 4-nya 41%, barangnya 149%, lalu pendapatannya juga meningkat menjadi 3,55 triliun. Iya. Apa Bu faktor pengungkitnya yang utama bisa Iya. dijelaskan? Ada beberapa hal Pak, Ya. tapi mungkin dua sih kalau dilihat. Satu adalah kita menyusun skala prioritas baru, Ya. investasinya menjadi kita pastikan investasi yang langsung memberikan hasil segera. Oh jadi Jangan yang panjang-panjang. investasi baru yang hasilnya segera, itu Iya. wujudnya apa Bu? Jangan panjang-panjang. Misalnya Pak, Ya. kan ada pilihan kita bangun dermaga, misalnya di pelabuhan yang agak jauh yang tidak terlalu rame, ya mendingan bangun dermaga di pelabuhan yang lebih rame. Atau kalau pilihannya antara bangun dermaga apa digitalisasi tiket, mendingan digitalisasi tiket. Misalnya seperti itu Pak. Ya, Jadi ya. skala prioritasnya kita hitung kembali. Itu Ya. satu. Yang kedua adalah efisiensi di segala bidang. Hal-hal kecil Pak, ternyata buat beli konsumsi rapat snack itu aja ternyata bisa miliar gitu kan dalam 1 tahun. Walah ya udahlah kita puasa sebentar juga nggak apa-apa kan lebih sehat. Ya. Hal-hal semacam itu membuat efisiensi kita meningkat sangat signifikan sampai rasio antara biaya dan pendapatan tuh biasanya sekitar 90-an%, ini kita sekarang sudah mencapai 80-an%. Jadi semakin kecil semakin baik ya Bu ya? Semakin baik. Ya. Jadi itu sih sebenarnya skala prioritas dan efisiensi. Dan progresnya Bu untuk tahun semester pertama 2022 ada optimisme bahwa tahun 2002 nanti operational profitnya melonjak lagi, melompat lagi gitu Bu? Saya mau menyampaikannya optimis and cautious ya at the same time. Jadi kalau heboh banget takut jumawa, tapi insya Allah kita bisa 2 kali lipat dari tahun lalu. Dari prestasi tahun 2021. Ya. Jadi kalau begitu tahun 2021 bisa rekornya bisa dipecahin dong gitu. Iya. Kalau pelari gitu ya. Insya Allah sekarang pun sudah pecah Pak. Soalnya berapa Rekornya. bulan ini sudah lebih dari setahun kemarin. Oke. Ya. Bu, saya mau tanya begini. Tadi Ibu kan mengatakan bahwa digitalisasi tiket itu Iya. kan baru di 2 lokasi. Bukan Pak. Kalau digitalisasi ada di banyak lokasi. Tetapi kalau yang reservasi online Oh, ada di reservasi 2 online. ini. Ya. Sama Toba ya. Di Sekarang Toba ada ya. Toba juga sudah Nah, mulai. kalau di tempat lain, Bu, Iya. reservasi tiket ini, itu kendalanya apa? Di luar Toba, di luar Iya, Merak Bakahuni, Ketapang Gilimanuk. Iya. Digitalisasi sudah mulai Pak. Jadi kita tahun ini insya Allah semua pelabuhan sudah digital dan cashless. Ya. Tetapi kalau reservasi itu lain lagi nih ceritanya. Gimana itu? Karena anunya? ada infrastruktur Ceritanya. yang berbeda. Maksudnya gimana? Jadi kalau reservasi online kan berarti konektivitas sinyal nih mesti ada nih. Orang satu sinyalnya dulu sinyalnya ada ya. enggak? Punya HP nggak ada sinyal, Iya. sami mawon gitu. Iya. Terus di daerah juga Pak tidak semua orang punya smartphone ya Pak ya. Oh gitu. Tidak semua orang Ya. di luar Pulau Jawa itu punya smartphone misalnya. Jadi saat ini yang paling visible adalah reservasi online di wilayah antara Sumatera, Jawa dan Bali. Ya, itu dulu ya Bu. Ya. Bu, boleh nggak kita memberikan Ibu bisa memberikan evaluasi? Kan kita baru saja di tahun 2022 ini pemerintah melepas yuk silakan mau lebaran Ya. yang lalu. Ya. Nggak semua. Ya. Semua unit angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara bebas. Ya. Nah, dari evaluasi Ibu pelayanan ASDP di tahun 2022 kemarin, Ya. terutama arus mudik dan arus balik gimana Bu? Ya. Kemarin nggak lepas-lepas amat ya Pak. Ada Ya. syaratnya dengan harus booster kan. Ya.
Kemudian kalau nggak ada dia harus tes antigen atau PCR. Saya melihatnya gini dari sisi bahwa antusiasme orang tinggi sekali. Ya, karena 2 tahun puasa atau itu. 2 tahun puasa mudik, antusiasme tinggi dan ternyata orang patuh gitu Pak. Gitu ya. Yang ke sana booster, kemudian kita juga berperan dalam memastikan orang kalau mau booster saat itu juga kami kerjasama dengan kepolisian misalnya untuk menyediakan klinik untuk booster. In general sentimennya orang patuh Pak, karena mereka memang pingin ketemu orang tuanya, pingin pulang kampung gitu. Tapi mengenai pengaturannya Bu, seperti yang kalau di lebaran-lebaran sebelum revitalisasi kan orang harus ngantri 26 kilo untuk evaluasi lebaran tahun 2022 gimana di Merak Bakahuni? Kemarin gini Pak, ada di Merak dan Bakahuni itu ada di Merak ada sedikit dinamika. Ya. Karena gini, walaupun tiketing ini sistemnya sudah sejak 2020, ini pertama kali orang secara masif pulang. Oke. Nah, kemudian ternyata ada sekian konsumen yang datang ke pelabuhan belum memiliki tiket. Oke. Nah, kami ini kan seperti yang saya tadi sampaikan, kalau orang saja sederhana, boleh suruh pulang. Kalau orang sudah ngantri ikutan dan dia nggak punya tiket, kalau kita balikin akan mengacaukan sekali kan. Jadi kami harus akomodasi itu. Jadi ada situasi belum ideal kemarin waktu Lebaran di mana ada sekian konsumen datang dan belum punya tiket. Nah, ini yang kami salah satunya nih mau bicara dengan Pak Feby, minta teman-teman media juga berharap bantuannya untuk jadi teman. Ayo woro-woro sama-sama reservasi tiket online itu mutlak untuk ketertiban bersama gitu Pak. Kalau ini soal Bakahuni Harbor City, itu bisa dijelaskan ini apa sih Bu? Pak Mek aja kalau ini. Pak Mek silakan. Ini anunya Pak Mek ini lebih jelas. Ini mimpi yang dilaksanakan. Sebenarnya ini bermula dengan Presiden tahun akhir 2016 itu meminta pembenahan sistemik di Merak Bakahuni. Merak Bakahuni adalah etalase kita nih di penyeberangan nasional. Kita punya penumpang itu sampai 22 juta. Jadi itu besar sekali gitu ya. 1 tahun. Itu nggak kalah dengan yang di Selat Bosporus. Nggak kalah juga dengan yang di Inggris ke Perancis itu ya. Jadi ini begitu pentingnya sehingga harus ditata. Tadi Ibu Ira menyampaikan mengenai digitalisasi. Nah, kita harus teruskan lagi nih pembenahannya. Ada pembenahan layanan eksekutif. Itu dulu yang pertama. Layanan eksekutif kita bikin di situ untuk membuat image agar orang tuh kalau mau nyebrang itu sekarang lebih gampang, lebih nyaman. Seperti ferry itu kan kata naik ferry easy. Jadi mudah gitu. Naik ferry easy. Gampang gitu ya. Karena orang Jakarta, Jabodetabek itu kalau setiap minggu kan bingung Pak Feby. Mau kemana lagi nih weekend? Kalau nggak ke timur, dia ke selatan. Tapi berapa banyak orang yang berpikir mau ke barat? Karena ketemu laut. Nyebrang, kemudian image-nya dulu kurang bagus lah seperti sekarang. Itu yang kita benahi dulu. Kita bikin layanan eksekutif, di sana ada segmentasi. Sehingga orang yang mau layanannya lebih baik, lebih nyaman, tentu membayar sedikit lebih tinggi. Di situ kita buat layanan itu. Selama 2 tahun, digabungkan dengan digitalisasi, sekarang orang menyeberang jadi lebih nyaman. Nah, berikutnya ini yang kita kerjakan adalah membuat di Bakahuni ini menjadi destinasi wisata. Ya secara gampangnya, kami sebagai perusahaan penyeberangan ferry kan pengen trafficnya nambah kan. Betul. Ditambah lagi dengan nanti ada tol Sumatera yang akan nyambung sampai ke Aceh. Ini kan ekspektasi kita semua bahwa kegiatan pindah pulau ini, arus ini akan luar biasa gitu. Betul. Oleh karena ini kita harus menyiapkannya, baik dari infrastruktur maupun tempat hiburannya gitu. Karena kalau orang sampai ke pelabuhan lama ngantri, nah ini kan harus dikelola gitu ya. Nah kebetulan ASDP ini kita punya lahan di dalam pelabuhan, di sebelah pelabuhan, tapi masih nempel nih dengan pelabuhan kita. Kita lihat juga dengan beberapa pemilik lahan di sekitarnya, wah ternyata menarik nih, yuk kita gabungin, kita kerja bareng, kita buat yang namanya Bakahuni Harbor City. Dan pemandangannya tuh bagus banget. Jadi kenapa kita bikin Bakahuni Harbor City? Yang pertama, ini trafficnya luar biasa, banyak sekali. Kemudian yang kedua, ini potensi untuk menjadi spot pariwisata baru. Ditambah lagi dengan Lampung ini ternyata banyak sekali potensi-potensi yang orang Jakarta aja kadang nggak tahu. Jadi kita ingin ini menjadi gerbang, seperti halnya pelabuhan menjadi gerbang untuk kegiatan transportasi, kita ingin juga ini jadi gerbang untuk pariwisata. Begitu mereka datang ke Bakahuni yang penyeberangannya lebih mudah, lebih nyaman, kemudian disambut dengan Bakahuni Harbor City Waterfront Development. Nah kemudian harapannya kita mereka mau spending lagi nih, datang ke
tempat-tempat wisata seperti di Pahawang yang nggak kalah dengan Maldives Ya, gitu. ya. Nah ini sebenarnya kerangka besar kita bahwa kita mengembangkan pelabuhan, waterfront development yang nantinya bisa mengajak masyarakat juga untuk wisata. Bukan hanya untuk yang dari Jakarta, yang dari Sumatera juga butuh hiburan Pak Feby. Ya. Apalagi zaman kemarin waktu COVID misalnya Ya, gitu kan, ya. banyak orang yang ingin liburan. Ya, ya, Tetapi nggak semua orang kita ini kan mampu tuh liburan sampai ke luar negeri. ya, ya, Padahal ya. di Indonesia aja banyak gitu. Ya, ya. Nah kita juga membuatkan segmen-segmen wisata yang bisa dinikmati oleh lebih banyak kayak pengguna jasa kita dan masyarakat. Pak Mek, ini bisa dijelaskan Pak Mek, untuk mengelola atau mewujudkan proyek ini, itu berapa banyak investasi yang ditanam oleh ASDP dan kira-kira prospek ke depannya ini kayak orang itu baliknya kapan nih? Iya. Ya. Namanya Bakauheni Urban City berarti kita bikin kota. Ya. Kalau bikin kota itu antara 25 sampai 30 tahun tuh. Kita nggak bisa plek langsung jadi gitu ya sesuai dengan pasti. master plan. Oleh Iya. karena itu kita siapkan master plan-nya dulu supaya lebih tertata. Ya. Supaya jangan kita bikin kota sejadi-jadinya gitu. Nah, kita bikin master plan-nya, Ya. kita hitung apa saja nih objek wisata yang akan muncul di sana. Betul. Siapa yang akan tinggal di sana. Hmm. Residensialnya, ada hotelnya, ada atraksinya Ya. gitu. Memang di master plan kita kalau Ya. dihitung nilainya besar sekali Pak, bisa sampai 5 triliun. Tapi itu kan jangka panjang. Ya. Jangka panjang. Dan pembangunannya juga tergantung nanti selera. Ya. Begitu kita bilang bikin hotel 4, wah ternyata kolam renangnya harus lebih banyak lagi, bisa jadi lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, tapi kita nggak boleh mundur dengan investasi yang besar itu. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Ya. Kita lihat dari kebutuhan Ya. dari masyarakat. Jadi pengembangan pertama kita nyebutnya distrik 1 nih. Distrik 1 ya. Distrik 1 nih. Ya. Di distrik 1 ini ada 3 lah kurang lebih yang besar gitu. Yang pertama visi Bu Ira, bagaimana kita bikin masjid dulu gitu. Oke. Karena ini kadang ada peradaban. Ya. Ya kita juga memulai kalau kita bikin masjid dulu harapannya lebih berkah gitu ya. Ya, sebagai pemula yang baik gitu ya. Betul, Tapi betul. itu juga dibutuhkan orang. Ya. Karena orang yang mau nyebrang, Betul. mereka itu butuh tempat rest area, istirahat sebelum masuk ke pelabuhan. Ya. Ditambah lagi tempatnya kita bikin di tempat yang agak tinggi dan itu pemandangannya bagus. Jadi nggak kerasa gitu. Ya. Mereka mau habis sholat, mau nyebrang, mereka bisa tunggu dulu di situ. Masih dulu yang terakhir. Masjid yang kedua. Lalu Kemudian selanjutnya? yang kedua di Lampung itu, di dekat pelabuhan kita ada namanya Menara Siger. Itu adalah logonya Siger itu tutup kepala ala wanita wanita Lampung. ya. Lampung ya. Dan itu Siger, menjadi logonya Provinsi Lampung. ya. Landmarknya Lampung. Dan Ya. itu bangunnya besar sekali. Dari laut kelihatan. Menara Siger. Ya. Menara Siger. Jadi kalau kita mau nyebrang, belum sampai ke laut, ke darat, kita udah bisa ngelihat bangunan yang tinggi besar itu. Iya. Itu ada di tanah ASDP, bangunannya milik Pemprov. Ya. Nah di situ kita bicara, wah ini harus dilestarikan nih, harus dikembangkan. Oleh karena itu kita dalam proses penyiapan, yang tadinya hanya Menara Siger, nanti akan jadi Taman Budaya Siger. Taman Budaya Siger. Nah, kita ingin di sana nanti menjadi tempat perpaduan nih antara budaya, ada tadi religi ya, Ya. dan Wisata juga religi. ini juga buat ekonomi. Kenapa Itu ekonomi? kerjasama juga dengan Pemprov, bukan? Kita dengan Pemprov dan kita mengajak Bank Himbara untuk turut membangun. Seperti nanti di dalam kompleks itu selain Menara Sigernya akan dirapikan, direnovasi, Ya. kita akan membuat seperti creative hub. Tujuannya buat anak-anak muda yang belajar entrepreneur, belajarlah di sana. Ya, Jadikanlah itu etalase. Ya. Kalau bisa diekspor, mari kita ekspor. Dan itu juga tempat wisata. Ada yang Ya. area untuk UMKM, kita siapkan di situ. Ya. Dan juga ada untuk yang outdoor buat anak-anak muda nih mau olahraga gitu. Jadi ini jadi satu tempat komunitas baru sehingga taman budaya itu bukan satu hal yang membosankan, Ya, tapi jadi yang lebih anak muda lah zaman sekarang Ya, gitu. ya. Itu bagian yang kedua. Ya. Nah, bagian yang ketiga di dalam kawasan yang distrik 1 ini dibuat theme park, nanti namanya Krakatau Park. Jadi kalau Pak Feby Krakatopak. di Batu itu ada Jatim Park. Betul. Nah, ini Grup sama. itu. Grup yang sama. Bentuknya ya sama kayak Jatim Park gitu. Dan Jatim Parknya yang hadir di situ. Oh, pengelolanya. gitu. Jadi kan itu sudah berpengalaman ya, Pak. Ya. Kita harapkan juga dengan experience-nya teman-teman Ya. Jatim Park membawa Betul. keceriaan yang ada di Batu itu ada di Bakauheni. Ya, Jadi 3 ini di tahap awal yang kita lakukan, tidak semuanya dari dana kami, justru kita ajak semua yuk bersama-sama. Karena membangun ini akan lebih menarik dan diminati dan jadi milik bersama. Oleh karena itu Jatim Park, ayo investasi, kita siapkan tempatnya. Kemudian Bank Himbara, ayo bangun karena kita membangun bangsa di sini. Pemprov juga ikut karena ada
logonya, dan kita sebagai penyeberangan juga ikut di situ sama-sama membangun Bakahuni Harbor City. Tadi Pak Mike belum sampaikan itu arealnya seberapa luas? Meliputi lahan berapa hektar itu Pak? Totalnya ada 160 hektar. Gede juga ya Pak ya. 160. Lumayan dan cantik Pak. Kalau untuk yang distrik 1 ini berapa luasnya? Kurang lebih sekitar 40 hektar. 40 hektar ya, 40 hektar ya. Jadi lumayan juga luasnya ya. Iya. Bu Ira bisa sampaikan dulu pemikiran membuat proyek ini itu selain ide dari ASDP sendiri, sebenarnya supportnya yang paling utama dari mana? Gini Pak ya, ASDP itu saya kan tadi bilang Pak Harto yang awalnya punya wawasan Nusantara itu kita menyambungkan di mana ada air, di mana disitulah ada ASDP. Ya. Maka tagline kami itu bagus sekali dan saya masuk pun nggak berubah. Biasanya di Rut Baru tuh ubah tagline. Tagline kita adalah We Bridge the Nation. Menjadi jembatannya bangsa ini. Nah, kami ngelihatnya gini sih, di ASDP itu di Bakahuni puluhan tahun pusat ekonominya adalah pelabuhan. Ya. Sementara kita punya aset sebesar itu. Dan kalau Bapak pernah ke sana atau nanti berkesempatan ke sana akan lihat pemandangannya tuh sangat bagus. Lautnya bersih, warnanya biru toska. Saya pernah ke sana. Oh, pernah. Jadi ya? saya naik jalan tol dari Palembang menuju ke Bakahuni. Bagus kan Pak? Lewat di atas itu luar Bagus biasa sekali. pemandangannya. Nah, tapi kan idle. Jadi saya melihatnya gini, harusnya BUMN itu punya peran tidak hanya mencari uang profitable, tapi mengembangkan ekonomi. Itu peran BUMN yang di mana negara itu hadir. Nah, kami ingin berperan dan ngajak. Jadi bukan hanya SDP, ada pemilik lahan lain, ada yang swasta, tokoh yang sangat dihormati di Lampung. Mantan gubernur pertama yang Lampung, kemudian ada juga tanahnya Pemprov. Jadi ini sama-sama gitu, kita bikin titik ekonomi baru di Lampung. Itu sih Pak. Jadi niatnya apa? Bukan buat ASDP semata, tapi niatnya sama-sama mengembangkan ekonomi baru. Yang sederhana aja. Tiba-tiba kan kita punya membuka lapangan pekerjaan, udah langsung kayak gitu. Bu Ira, ada satu sosok legendaris di PT KAI. Iya. Pak Ignatius Jonan yang berhasil mengubah kereta api Indonesia itu yang semula kalau lebaran itu uyal-uyalan gitu menjadi teratur dan beradab juga kereta api kita kan? Iya, sangat. Nah tentu ASDP ini kan kalau PT KAI kereta, kalau Ibu kan ferry. Iya, nah, betul. Apakah juga ada revitalisasi ferry supaya ferry itu lebih beradab? Kan tadi kan dermaganya, pelabuhannya yang dipingin beradab. Tentu kan alatnya kan juga harus beradab, Bu. Pelabuhannya beradab tapi alatnya nggak beradab. Ya sama juga. Betul. Apa yang dilakukan? Bapak Mirsani kalau nanti kesempatan naik kapal sendiri, tapi saya gini, kalau saya ngomong kan kecap ya, jualan kecap. Tapi kalau saya beberapa orang, ini ada salah satu lah menteri gitu. Beberapa menteri ya naik, tapi satu menteri khusus menyeberang di beberapa titik, tidak hanya di Merak Bakahuni yang utama. Terus bicara dengan kru. Menteri ini kebetulan juga seorang pembisnis senior gitu, yang sangat sepuh lah di bisnis. Beliau jadi bisa melihat hal kecil tapi kemudian menarik menjadi kesimpulan cukup besar. Bahasanya beliau begini, di satu saya ngelihat kamar mandi WC-nya bersih. Oh itu ya. Buat kami itu testimoni penting. Karena kalau manajemen itu bisa ngelola WC, kayaknya kecil, tapi sesungguhnya itu mengelola perilaku besar. Jadi hal kecil tapi penting banget cermin Pak. Kecil sebenarnya menggambarkan sesuatu yang gede gitu ya Bu. Itu salah satu yang kita pelototin betul Pak. Tidak hanya bersih, tidak hanya kering, ada air, tidak bau. Dan itu saya pun Pak Harimek pun, ya akhirnya kita level direktur justru ngelihatnya WC-nya dulu. Kalau ruang tamu bersih wajar. Tapi kalau WC-nya, nah itu kami lakukan Pak di semua tempat, di semua kapal. Tapi tentu saja setiap tempat ada challenge-nya sendiri. Misalnya di beberapa tempat di timur itu ada yang suka makan pinang, sirih pinang dan meludah. Nah, itu susah dibersihkannya. Tapi ya itu challenge kita. Tapi kami melakukan itu betul Pak Febri betul. Peradabannya di kapalnya, di pelabuhannya juga kita lakukan. Bu, tentu untuk melayani seluruh wilayah Indonesia ini dengan panjang Indonesia yang luar biasa ini kan
tentu tidak mudah. Dan Iya. Ibu tadi katakan bahwa ASDP karena punya keterbatasan ada skala prioritas. Iya, iya. Nah, bisa dijelaskan Bu setelah ini. Iya. Ini kan prioritasnya tadi yang volumenya gede lah ya. Iya, iya. Ya, Danau Toba, Merak Bakahuni, Ketapang Gilimanuk. Iya. Next-nya apa? Next-nya mana yang menjadi prioritas ini untuk ASDP di tahun-tahun kemudian ini? Gini Pak, ada dua sisi ya. Yang satu adalah sisi pelayanan, Ya. yang satu adalah sisi pengembangan manusianya gini. Hmm. Tapi dua-duanya berhubungan. Kami merasa menciptakan breakthrough itu bukan hal yang mudah, Ya. tapi lebih mudah menciptakan breakthrough daripada terus membuat breakthrough yang berkelanjutan. Oh. Artinya kehebatan kami, kalau itu dibilang hebat breakthrough, kalau kemudian tidak konsisten, tidak istiqomah, tidak terus sustain, maka nggak sukses lah transformasi. Maka yang kami sekarang coba kembangkan, kita pastikan sistemnya jalan, kemudian pembentukan budaya perusahaan yang solid gitu, yang memastikan bahwa apa sih ukuran paling sederhananya? Ukuran paling sederhananya kalau konsumen naik kapal kita di pelabuhan kita tidak hanya merasa aman dan selamat, tetapi juga senyum. Dah, ukurannya sederhana. Nah, membuat senyum itu kan Pak, komponennya banyak banget. Itu yang kami sekarang pastikan kita punya dasar yang solid untuk ini terus jalan, breakthrough-nya nggak cuman sporadik. Ya, Bu, saya lupa nanya tadi satu hal. Digitalisasi tiket ya. Kalau wajarnya orang berpikir ini pasti satu dampaknya adalah mengurangi kebocoran. Iya. Ya. Seberapa signifikan Bu digitalisasi ini mengurangi kebocoran dan menambah revenue? Kan dulu mungkin kalau ini tunai ya banyak sekali bocor di sana sini. Lalu dengan adanya digitalisasi kan pasti kurang lah karena tidak ada yang tunai langsung masuk ke rekening dan sebagainya. Betul. Bisa cerita Bu, seberapa pengaruhnya ini? Iya, jadi tahun 2017 akhir yang saya masuk itu Pak, ada satu konsultan yang sudah di-hire oleh ASDP untuk menghitung berapa sih sebenarnya hilangnya gitu. Dan ini hanya ASDP saja. Karena gini, sebagai gambaran nih Pak ya, pemilik kapal yang besar, yang jumlahnya banyak, itu kalau di Merak itu ada sekitar 70-an kapal. Kami itu cuma punya 8 ya Pak ya. 8. Nah selebihnya orang lain. Kemudian di Ketapang Gilimanuk saat ini kami cuma punya 1. Nah tapi di pelabuhan ini Pak, Merak Bakahuni Ketapang Gilimanuk ini kebocoran yang ASDP saja, yang ASDP saja itu diperkirakan ada sampai 40 miliar dalam 1 tahun. Jadi itu tahun itu ya Pak. Nah itu belum ngomong perusahaan kapal lain ya Pak ya. Nah jadi sebesar itu Pak. Yang bisa kita tambal gitu kira-kira. Minimal ya. Saya kira itu minimal karena itu ASDP saja. Ya. Bu, tadi juga disebutkan bahwa selama 4 tahun belakangan itu melakukan segala upaya. Apa yang membuat Ibu merasa bisa gitu ya bahwa saya akan bisa melakukan ini. Apa faktor utama yang membuat Ibu sukses lah dalam 4 tahun ini? Baik eksternal maupun tentu ini kan menyangkut pegawai Ibu yang luar biasa banyak. Kalau mereka tidak bisa direvolusi mentalnya kan, ya Ibu mau teriak apa saja, mau jungkir balik apapun kan kagak bisa Bu. Iya betul. Iya toh? Hanya seorang Bu Ira sama Pak Mek ya nggak mungkin. Ya, dengan struktur pegawai yang begitu banyak, apa yang mendorong ini? Saya ini adalah di BUMN, saya BUMN ketiga yang saya masuk. Dalam hemat saya, salah satu hal yang di BUMN tidak mudah adalah bagaimana orang yang istilahnya orang dalam menerima orang luar. Kebetulan Pak Mek dan saya adalah orang yang luar lah, diimpor dari luar ke ASDP. Saya melihat ASDP adalah salah satu BUMN yang sangat terbuka dengan orang luar dan itu modal. Kalau saja mereka mensabotase ide-ide dari orang luar, maka kita pasti tidak berada dalam keadaan seperti ini. Itu modal sekali dan saya berterima kasih. Dan kedua, mungkin salah satu kenapa juga open, kami itu dengan anak perusahaan kurang lebih sekarang ada 6 ribuan karyawan, itu hampir 70%-nya adalah milenial.
Dan yang lainnya baru. Nah, menurut saya yang lainnya tuh lebih 70% senior, milenial. 30% kolonial. Bapak yang nyebut, nggak, bukan saya yang nyebut. Iya. Tapi menurut saya itu kombinasi yang bagus, Pak. Iya, Saya iya. sering menyatakan milenial ini bawa energi, yang lebih senior membawa wisdom. Nah, itu komposisinya bagus. Iya, mantap. Yang wisdomnya mau menerima juga ide baru dari milenial, yang milenialnya juga nggak songong, tapi mereka hormati. Iya. Wisdom itu kan ada jam terbang yang nggak bisa jadi orang milenial tidak bisa mengakselerasi dengan cepat juga gitu. Itu. Nggak bisa dipaksa lah, Pak. Dunia yang Ibu geluti sekarang ini kan dunia maskulin ya. Iya, Pelabuhan, kapal, penyeberangan ini kan dunia pria gitu. Iya, iya. Laki itulah kira-kira. Nah, kebetulan Ibu ini seorang perempuan. Ya saya tidak mau bias gender lalu kemudian underestimate. Iya. Apa yang membuat Ibu yakin bisa membenahi dunia maskulin ini yang laki-laki? Iya, saya ada dua hal, Pak. Ada bercandanya, ada seriusnya. Dua-duanya boleh ya, Pak ya. Yang pertama, saya anak terkecil dari 11 bersaudara, 7-nya cowok, Pak. Jadi lebih di rumah Ibu banyak bergaul dengan pria gitu Bukan kira-kira? cuma bergaul, Pak, berantem sama cowok. Sampai SMP tuh saya masih berantem secara fisik, Pak, sama cowok. Terus waktu kecil sama saudara-saudara juga ya? sama teman kelas juga, Pak. Iya. Orang-orang teman SMP SMA tahu lah. Jadi saya itu bercandanya, tapi hikmahnya saya tidak punya barrier yang sangat tinggi dengan gender yang berbeda. Tapi yang kedua juga ini yang kemudian saya belajar menarik, Pak. Belajar membedakan antara kita ini kan sama-sama primata nih dengan simpanse, dengan ada lagi jenis ape lain namanya bonobo. Ada yang menarik, kalau di simpanse itu angka kematian karena perkelahian itu sangat tinggi. Sementara bonobo angka kematian karena perkelahian sangat rendah. Bedanya apa, Pak? Kalau simpanse kepala sukunya jantan, kalau bonobo kepala sukunya betina. Jadi ternyata bedanya kalau si jantan ini teritorial sekali, Pak. Ya. Ada apa-apa berantem sampai mati gitu. Karena teritori kan. Ya. Sementara yang bonobo kalau ada yang berantem dirangkuli semua, Pak. Ya karena binatang bisa ngerangkuli. Saya nggak bisa ngerangkuli secara fisik, tapi terjemahan saya rasanya saya mungkin memberi ruang lebih untuk dialog lebih panjang. Nggak apa-apa lebih panjang, mungkin waktunya sedikit lebih banyak, lebih tapi ya, buy-in-nya lebih baik dan nggak usah gontok-gontokan tadi. Itu anunya ya. Mungkin gitu ya, Pak. Ya. Ini mungkin pertanyaan pamungkas tapi menurut saya penting. 2 tahun ini seluruh dunia ini mengalami satu pandemi yang merontokkan seluruh sendi ini. Ya. Perusahaan pers sama lah, perusahaan apapun, pariwisata sama, termasuk transportasi tentu saja. Ibu bisa cerita nggak apa yang dialami ASDP selama proses pandemi COVID-19 yang kita nggak punya pengalaman soalnya. Betul. Ya, banyak perusahaan bertumbangan termasuk BUMN. Iya. Bisa Ibu ceritakan bagaimana ASDP bisa survive bahkan untung. Ini kan di tengah pandemi kan aneh gitu loh. Iya. Betul nggak, Bu? Iya. Aneh ya. Iya. Di lain pihak banyak orang bertumbangan. Lu ASDP malah untung gimana nih? Iya. Silakan Bu untuk survival di tengah pandemi. Alhamdulillah sih gini Pak, kami ini adalah satu ada untungnya kita berbasis cash ya Pak, hampir nggak punya piutang lah atau piutang kami sangat pendek karena cash basis ya Pak, cash basis, penjualannya. Kemudian yang kita lakukan nomor satu pas pandemi ini how long can we live kan? Berapa lama? Betul. Jadi kita lakukan yang namanya stress test. Coba ASDP ini kalau nggak menghasilkan apa-apa, kalau nol saja, kita bisa hidup berapa lama? Ternyata lumayan Pak, uang kita itu bisa menghidupi 8 sampai 9 bulan total kebutuhan kita. Nggak banyak perusahaan yang bisa mengelola itu dan itu karena kita ada tabungan. Tapi jadi satu kita kita berarti bisa segitu. Kemudian yang lainnya lagi ya itu tadi Pak, menyusun kembali skala prioritas investasi dan yang kedua efisiensi. Dan kita setahu saya salah satu dari sangat sedikit perusahaan transport karena perusahaan transport selain pariwisata adalah yang terdampak kedua mungkin. Iya, betul. Dan kita adalah salah satu yang bukan hanya survive tapi profitable gitu. Walaupun profitnya tidak sangat besar tapi sangat profitable masih. Gitu. Ya, survive aja sudah untung, profit ya luar biasa, syukur alhamdulillah kan Bu ya. Kita nggak pernah PHK, nggak pernah motong gaji, bonus masih dapat. Iya. Ini Pak Mek, ini terakhir juga Pak Mek, apa yang
Bapak mimpikan lagi nih di tahun-tahun ke depan nih, 2003 ini kan 2002 ini kan mau habis nih Pak. Ya, tinggal beberapa bulan lagi ke depannya apa yang Bapak mimpikan dan Bapak harus kerjakan di tahun ke depan ini? Saat saya masuk ya, yang namanya penyeberangan feri itu pilihan terakhir untuk orang bertransportasi gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mudik nih, naik pesawat dulu ya, gitu betul, kan ya. Ya pasti itu. Akhirnya udah bawa mobil nyebrang, Ya, feri yang terakhir. Nah, saya dan teman-teman di ASDP semua bersemangat sekali membuat layanan kita menjadi yang terbaik agar kita tuh jadi pilihan pertama kalau orang bepergian. Oh, gitu. Mimpinya gitu ya, Pak kita ya? mimpinya seperti itu. Nah, ini pada saat pandemi kita merasa, oh itu semakin kelihatan. Ya kan ada banyak yang shifting ya. Yang nggak bisa naik pesawat, pada saat itu banyak. Nggak ada pesawat juga. Betul, gitu ya. Betul. Akhirnya orang naik mobil, nyebrang, naik feri. Bahkan pejabat-pejabat itu kita lihat, oh banyak. Model juga banyak. Betul. Artis juga banyak. Ini jadi menarik buat kita. Sehingga kita jadi lebih bersemangat lagi untuk melakukan servis itu. Misalnya yang dari Lampung ya. Ternyata dari Lampung menuju rapat ke Jakarta, berangkat subuh, siang udah sampai di Jakarta. Bahkan pulang hari pun bisa. Nah, tapi kita nggak boleh berdiam diri. Kita juga harus menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Agar mereka menjadi lebih nyaman pada saat bepergian bersama kita. Dan Ibu sampaikan bagaimana supaya mereka tuh keluar dari pelabuhan kita tuh senyum gitu. Jadi nanti bisa repeat order kan, balik lagi gitu. Nah, kurang lebih itulah yang mantap. kami inginkan agar layanan feri ini benar-benar diwujudkan seperti harapan Pak Presiden dulu, agar kita memang menyambungkan Nusantara dan memang kita benar-benar digunakan nih oleh pengguna jasa kita, karena kita selain memang harus cari uang tapi juga harus menciptakan nama baik dan memberikan layanan publik gitu untuk masyarakat. Baik, Tribuners, ngobrol kita dengan dua tokoh ini, Bu Ira dan Pak Mek, luar biasa. Ini memberi gambaran kepada kita mengenai PT ASDP yang barangkali namanya tidak begitu akrab, tetapi sudah melakukan satu revolusi menurut saya yang tidak kalah dengan PT KAI. Mungkin kalau tidak merasa berlebihan, Bu Ira ini ya kita sebutnya jonannya ASDP lah, yang dalam beberapa waktu belakangan ini bisa melakukan satu transformasi, lompatan-lompatan menjadi satu BUMN yang lebih baik dan pelayanan yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Ira Puspadewi, CEO PT ASDP Persero, dan Pak Harimek. Beliau adalah Director of Planning and Business Development. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi dalam obrolan dengan tokoh yang lain. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Jangan lupa subscribe ya.